Halo teman-teman, kali ini kita akan sharing sedikit terkait dengan mengenal tanaman tabebuya. Tabebuya yang dikenal secara ilmiah yaitu Chondroanthus chrysorhynchus atau Tabebuya chrysosorica adalah pohon hias yang terkenal karena bunganya yang indah, menyerupai bunga sakura. Tanaman ini sering ditanam di berbagai wilayah tropis dan subtropis termasuk di Indonesia karena keindahannya serta kemampuannya beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Tabebuya merupakan pohon yang berasal dari Brasil dan seringkali disebut sebagai sakuranya dari tropis karena kemiripan bentuk dan warna bunganya dengan bunga sakura. Dalam video ini kita akan bahas beberapa isu atau tema terkait dengan ciri fisik dari tanaman tabebuya, cara perawatannya, manfaatnya, kelebihan dan kekurangannya, serta kesimpulannya. Ya, ciri fisik tanaman tabebuya. Tabebuya dapat tumbuh hingga mencapai tinggi sekitar 5 hingga 12 meter tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Daun tanaman ini berbentuk majemuk dengan 5 hingga 7 anak daun yang masing-masing berbentuk oval memanjang dengan tepi sedikit bergerigi. Warna daunnya hijau tua dan permukaannya agak kasar karena ada bulu-bulu halus. Keindahan utama dari tanaman tabebuya terletak pada bunganya, di mana bunga tabebuya tumbuh dalam kelompok dan memiliki warna yang bervariasi, mulai dari kuning, merah muda, hingga putih. Namun di Indonesia tabebuya berwarna kuning lebih sering dijumpai bunganya dan berbentuk trompet dengan diameter sekitar 5 cm dan biasanya mekar penuh pada musim kemarau. Pada saat berbunga, daun-daun tabebuya akan berguguran meninggalkan bunga-bunga berwarna cerah yang menutupi seluruh cabang dan batangnya. Ini memberikan pemandangan yang indah dan menjadikannya pilihan populer untuk taman, jalanan, dan kawasan perumahan. Cara perawatan dan budidaya tabebuya. Tabebuya merupakan tanaman yang relatif mudah untuk dirawat sehingga sangat cocok sebagai tanaman penghias. Untuk menanam dan merawat tabebuya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu iklim dan ketinggian tempat. Tabebuya dapat tumbuh baik di daerah atau di dataran rendah maupun di dataran tinggi hingga ketinggian 1200 mdpl. Tanaman ini membutuhkan paparan sinar matahari langsung untuk berkembang dengan baik sehingga cocok ditanam di tempat yang terbuka. Selain itu, tanaman ini juga tahan terhadap cuaca panas maupun dingin. Yang kedua itu media tanam. Tanah yang gembur, kaya akan humus dan memiliki drainase yang baik sangat dianjurkan untuk menanam tabebuya, di mana tanaman ini tidak menyukai tanah yang tergenang air karena akarnya dapat membusuk. Media tanam yang baik akan mendukung pertumbuhan akar yang kuat sehingga tanaman ini bisa bertahan lama. Yang ketiga itu penyiraman. Tabebuya memerlukan penyiraman yang cukup tetapi tidak berlebihan. Di musim kemarau, penyiraman bisa dilakukan 1 hingga 2 kali sehari untuk menjaga kelembaban tanah. Namun saat musim hujan, penyiraman bisa dikurangi atau bahkan dihentikan sementara karena tabebuya memiliki ketahanan yang baik terhadap kondisi kering. Yang keempat yaitu pemupukan. Pupuk kandang atau kompos dapat diberikan setiap 3 bulan sekali untuk menjaga nutrisi tanah. Pada fase awal pertumbuhan, pemupukan dengan pupuk nitrogen sangat dianjurkan untuk merangsang pertumbuhan daun dan akar. Namun setelah dewasa, tabebuya membutuhkan fosfor dan kalium lebih banyak untuk mendukung pembungaan. Yang kelima yaitu pemangkasan. Untuk menjaga bentuk dan keindahan pohon, pemangkasan rutin dapat dilakukan. Pemangkasan juga membantu menjaga kesehatan tanaman dengan menghilangkan cabang yang mati atau terkena penyakit. Berikutnya, manfaat tabebuya. Selain keindahannya, tabebuya memiliki manfaat lain yang menjadikannya populer di banyak tempat. Di antaranya yang pertama yaitu estetika dan keindahan. Tabebuya adalah salah satu tanaman hias yang dapat meningkatkan estetika lingkungan dan bunga-bunganya cerah yang menjadi dan mekar di musim kemarau akan memberikan pemandangan yang menarik dan membuat suasana lingkungan menjadi lebih hidup. Yang kedua itu penghijauan kota. Karena tahan terhadap cuaca panas dan polusi, tabebuya sering digunakan dalam proyek penghijauan kota. Tanaman ini ditanam di sepanjang jalan raya atau di taman kota untuk memberikan suasana teduh dan hijau. Daunnya yang lebat membantu menurunkan polusi udara dengan menyerap gas-gas berbahaya. Ketiga, yaitu habitat satwa kecil.
Tabibuya dapat menjadi habitat bagi serangga, burung kecil, dan hewan lainnya. Tanaman ini menyediakan tempat berlindung, mencari makan, dan bersarang bagi beberapa jenis hewan, terutama ketika pohon ini berbunga. Penggunaan kayu. Beberapa jenis tabibuya memiliki kayu yang kuat dan tahan lama, sehingga sering dimanfaatkan dalam pembuatan berbagai perabotan rumah tangga. Kayu tabibuya dikenal tahan terhadap serangan rayap dan jamur, sehingga cocok untuk bahan bangunan di daerah yang lembab. Berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan tabibuya. Di balik manfaatnya, ternyata tanaman ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihan. Tahan terhadap cuaca ekstrim. Tabibuya tahan terhadap panas dan bahkan dapat tumbuh di daerah dengan curah hujan rendah. Yang kedua itu tahan terhadap polusi udara, membuatnya ideal untuk penghijauan perkotaan dan tidak memerlukan perawatan intensif. Pohon ini termasuk jenis tanaman yang mudah beradaptasi dan tidak membutuhkan perawatan khusus setelah masa tanam awal. Dan kekurangannya yaitu masa berbunganya sangat singkat, di mana tabibuya hanya berbunga pada musim kemarau, sehingga bunganya tidak dapat dinikmati sepanjang tahun dan rentan terhadap hama. Beberapa hama seperti ulat dan kutu putih juga dapat menyerang tanaman ini. Dan di akhir video kita tarik kesimpulan bahwa tabibuya merupakan tanaman hias yang tidak hanya memiliki nilai estetika tinggi, tetapi juga bermanfaat dalam meningkatkan kualitas lingkungan dengan bunganya yang berwarna cerah dan perawatan yang relatif mudah. Tabibuya menjadi pilihan populer dalam penghijauan dan perbaikan estetika kota. Pohon ini juga membantu menyediakan habitat bagi satwa kecil dan tahan terhadap kondisi lingkungan yang beragam, menjadikannya salah satu pilihan terbaik untuk ditanam di daerah tropis seperti Indonesia. Terima kasih informasi yang bisa kita berikan terkait dengan mengenal tanaman tabibuya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.